Hi everyone, welcome back. Selamat datang kembali di YouTube channelku Live Passionately with Flora. Aku tuh suka lupa gitu. Ini Rise Project atau Flora Marcella. Nah hari ini aku lagi ada di rumah temanku di Ubud dan karena aku hari ini nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ada kerjaan. Terus biasanya kalau aku lagi nggak ada kerjaan, aku ngerjain ilustrasi buat buku yang lagi aku buat. Cuma kemarin Apple Pencil aku tuh hilang sebelum aku berangkat ke Ubud, jadi aku nggak bisa gambar hari ini. Dan aku merasa mungkin hari ini aku nggak usah ngapa-ngapain aja atau aku jalan-jalan aja di sekitar Ubud. Terus aku kepikiran tadi, gimana kalau aku bikin video update aja, karena udah lumayan lama juga aku nggak bikin video yang talk gitu di YouTube channelku yang ini. Sebenarnya udah lama juga sih aku kayak nggak bikin video, karena aku lagi nyelesain kerjaan aku, which is buku aku lagi fokus di situ. Dan aku pikir mungkin hari ini aku mau sharing update 1,5 tahun semenjak aku resign dari kantor yang ngasih aku gaji tetap, dan aku memulai membangun YouTube channel. Itu awalnya tuh plannya tuh aku pengen membangun YouTube channel dan mencoba mendapatkan uang dari situ menjadi YouTuber gitu. Terus sambil freelance sebagai graphic designer dan ilustrator. Namun ternyata ya teman-teman, apa yang aku rencanain itu semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu mungkin aku ingin ngebagiin apa aja sih yang aku lalui selama 1,5 tahun ini, just like a update yang penting-pentingnya aja. Namun intinya yang aku pelajarin yaitu bahwa sangat mungkin untuk kita bisa bahagia dengan diri kita saat ini, dengan apa yang kita punya saat ini. It's really possible to be happy with what we have now and as who we are now, dan bahwa kita tuh saat ini sebenarnya kita udah cukup, we are enough. Itu sih yang aku paling pelajarin dari hal-hal yang aku lalui selama 1,5 tahun ini. Terus waktu 1,5 tahun yang lalu, waktu aku bilang mau mulai seriusin YouTube, waktu itu aku pengen banget naikin subscriber aku kan, biar jadi 1,000 gitu. Terus biar aku bisa mulai monetize, biar aku juga bisa dapat penghasilan. Terus ya itu waktu itu kan mimpinya kan, kayak impian aku. Tapi ternyata 1,5 tahun kemudian subscriber aku tetap belum 1,000. It's growing kayak pelan. Kalau mau ngomongin soal statistik, kayak 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah subscriberku tuh 110-an gitu. Terus saat ini, pada saat video ini dibuat, subscriberku adalah 641. Jadi kira-kira naik 600%, which is I'm grateful. Even though waktu itu aku mimpinya kayak mungkin kalau aku upload tiap hari kayak gitu lah. Jadi pada saat itu tuh aku kayak setiap hari tuh kayak mencoba memaksa diriku, kayak ngebut gitu, ayo Flo upload tiap hari. Karena kan katanya berdasarkan tips-tips dari youtuber lain itu, kalau misalnya kita mau cepet naikin subscriber itu kita harus upload rutin kan. Cuman setelah aku jalanin ternyata aku anaknya tuh bukan tipe orang yang bisa memaksakan diri gitu loh. Dan aku tuh anaknya feelers banget kan. Jadi karena waktu aku di Ubud itu aku healing dari childhood trauma, dari sexual assault trauma,
dari broken family trauma. Ya kalau teman-teman pengen tahu soal itu, aku punya YouTube channel yang Rise Project Indonesia. Di situ aku sharingin soal itu. Jadinya aku tuh anaknya nggak bisa memaksakan diriku untuk melakukan sesuatu yang aku tidak mau, atau apabila pada saat itu aku secara emosional tuh lagi anxious, lagi sedih, lagi kesel, lagi apa, itu tuh aku nggak bisa maksain diriku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk go with the flow dan hanya bikin video atau upload YouTube pada saat aku lagi mood. Which is mungkin it's a strategy that not many people do, but that's what work for me. Dan aku ngerasa purpose aku untuk ngebuat video sekarang shifting, berubah dari tadinya aku pengen ngejadiin itu sebagai karir. Akhirnya aku sekarang pikir I want to just do it because I want it and I loved it, and aku gak mau lagi kayak berekspektasi terhadap hasilnya, baik itu subscriber atau uang. Aku ngerasa kayak setelah aku banyak proses healing emosi aku, ternyata aku saat ini dengan jumlah subscriber yang aku punya, dengan jumlah uang yang aku punya saat ini, aku tetap bisa enjoy. Itu yang aku pelajarin banget sih. Jadi itulah yang jadi judul video update aku kali ini. It's really possible to be happy with who you are now and what you have now. Karena dulu tuh kayak aku selalu mikirnya, kalau aku lebih terkenal, kalau aku lebih punya banyak subscriber, kalau aku punya lebih banyak uang, kalau aku punya lebih banyak barang-barang yang aku suka, maybe then, mungkin nanti pada saat itu aku bisa ngerasa lebih happy. Kalau aku punya lebih banyak orang yang support aku, kalau aku punya lebih banyak orang yang ngelihat aku, mungkin then aku bisa lebih happy. Tapi ternyata nggak perlu, teman-teman. Ternyata yang buat aku happy itu adalah pada saat aku bisa membiarkan diriku untuk jadi diriku apa adanya di saat itu, dan aku gak harus berusaha untuk menjadi orang lain, atau aku gak harus berusaha keras untuk be better or to try to earn gitu loh. Jadi aku gak harus work hard and just love myself at that moment all the time, dan rasain aja emosi aku apapun setiap kali aku lagi ngerasain emosi itu. Jadi itu yang aku lakukan dalam hidupku saat ini. Setiap kali aku bangun tidur, kalau aku lagi ngerasa anxious, aku udah gak berusaha lagi untuk menghilangkan perasaan anxious itu dengan, mungkin biasanya aku berusaha untuk work out atau have a breakfast yang something really sweet, or trying to watch something atau dengerin musik yang uplifting. Itu aku udah stop doing that, and I just lie down on my bed atau bahkan di lantai, dan aku breathing aja dulu, dan aku admit ke diriku sendiri kayak, oh saat ini aku lagi merasa khawatir, aku lagi merasa anxious, dan it's okay to be anxious, and I love you Flora, walaupun kamu saat ini ketakutan akan sesuatu. Dan aku juga belajar untuk mengetahui lebih jauh bahwa ternyata aku punya banyak banget ketakutan, dan aku belum pernah benar-benar, bukan belum pernah benar-benar, kayak aku lagi dalam proses untuk benar-benar ketemu dengan diriku yang sekarang. Oh ya, ini ada tetangganya temenku, jadi mungkin bentar lagi dia akan lewat. Mbak Ratna, oh belum. Oke, sorry guys. So kalau teman-teman mau lihat nih ya, setting aku adalah karena aku di rumah temanku dan aku nggak bawa tripod, aku menggunakan buku-buku temanku tuh, judulnya ya, teman-teman lihat deh, Kumpulan Budak Setan.
gentayangan. Dia tuh anaknya arwah banget. Tapi well, this is my tripod at this moment. So iya teman-teman, the update is actually now I am still alive. Walaupun waktu itu akhirnya ada COVID kan, dan tadinya kan aku rely on graphic design job untuk kehidupan aku sehari-hari, dan tadinya aku sewa rumah yang harganya 40 jutaan. Terus karena uangnya berkurang, tahun lalu aku akhirnya sewa rumah yang lebih kecil, 28an. Terus karena pemasukannya makin lama makin menurun, akhirnya aku kembali lagi nge-hire satu kos yang ada pagar sendiri gitu, karena aku punya anjing. So that's what happened to me financially. Aku kayak menerima lebih sedikit uang dibanding waktu aku kerja tetap dan waktu aku do work for other people. But now aku kerja buat diriku sendiri, dan aku spend a lot of time to work on my book dan juga video di Rise Project Indonesia. Ada banyak yang udah aku update, terutama soal healing tentang sexual abuse. Dan waktu yang aku pakai untuk kerja tuh jadinya jauh lebih sedikit, dan sisanya aku nulis buku. Dan saat ini posisinya aku punya satu buku novel. Tadinya ini true story, terus tadinya aku kayak kisahnya tuh kayak non fiction gitu, tapi akhirnya aku putuskan untuk jadiin ini fiction. Oh ya, jadi aku sambil ini ada tetangganya temen aku lewat. Gak apa-apa, aku kayak lagi live YouTube gitu. Tapi gak apa-apa. Tidak. Aku mau minjem kebunnya Ajeng. Iya, jadinya tadinya aku mau tulis ini tuh kayak non fiction, tapi aku ngerasa kayak wah, kalau non fiction banyak banget nama-nama yang akan terkait dengan kisah hidupku. Jadi akhirnya aku jadiin itu buku itu fiction, judulnya White Horse Princess. Saat ini buku itu udah selesai ditulis, tetapi belum aku edit, jadi aku belum bisa publish. Terus tadinya buku ini tuh aku mau submit buat kayak ada lomba dari Gramedia, tapi aku gak keburu untuk memenuhi deadline-nya, jadi aku baru bisa selesain kayak sehari sebelum deadline, sehari pas deadline itu. Jadi kayaknya kelewat gitu loh, kan jam 12 malam, dan aku kayak baru jam 12 malam itu bisa nge-upload sisa-sisa babnya. Jadi kayaknya waktu itu sama Gramedianya udah gak dilihat lagi, dan akhirnya aku putuskan mungkin in the future antara aku apply lagi ke publisher atau aku akan self publish seperti biasa aku. Bukuku yang pertama itu bareng temanku Cynthia, namanya judulnya Little Witch and Little Wolf, itu di self publish, dan so far lumayan sih buat jajan. Terus tapi aku nggak marketingin karena ternyata aku nggak terlalu suka marketing, nggak terlalu suka sales and marketing. Makanya I don't know, in the future aku nggak tahu, maybe either aku bakal kerja lagi sama orang, join a company yang bisa aku contribute as a part of the team tanpa aku harus mikirin soal penjualan dan sales. So, oke, jadi tadi kepotong karena ada telepon, tapi akhirnya udah aku airplane mode dulu karena biar konsen. Ya, jadinya lanjut tadi
aku udah nulis satu buku berdasarkan kisah nyataku. Terus yang kedua itu aku bikin buku ilustrasi judulnya The Color of Self Love. Isinya tuh tentang kayak kumpulan quotes yang aku tulis tentang self love, dan ada ilustrasinya yang temanya tentang self love. Itu udah selesai aku tulis, dan ilustrasinya udah kira-kira 70% selesai. Namun pada saat aku menyelesaikan buku itu, anjing aku mati, namanya Maxi. Dan karena setelah anjingku mati itu, aku kayak agak depres gitu, dan aku kayak akhirnya untuk nge-ekspresiin kesedihan aku, waktu itu aku nulis lagu judulnya Most Beautiful. Nah, semenjak lagu itu ditulis, akhirnya aku fokus untuk bikin musik buat lagu itu, dan itu dibantu lagi sama temanku Bimo yang ngebuat instrumen buat Last Cry yang kemarin. Dan sekarang lagu itu udah selesai direkam, udah selesai di mastering, pokoknya udah siap, tinggal dipublish. Tapi belum aku publish karena setelah aku nulis buku itu aku kepengen nulis buku lagu itu, aku kepengen nulis hal-hal yang aku pelajari dari Maxi dan anjingku yang sebelumnya namanya Lily, Beagle dua-duanya. Dan akhirnya aku nulis buku lagi. Jadi bukuku yang The Color of Self Love itu, yang sebelumnya itu belum selesai aku edit, dan akhirnya aku kayak drop dulu, dan aku fokus memulai buku yang ini. Dan akhirnya buku ini udah selesai ditulis juga, sekarang lagi diedit sama temanku. Dan buku ini juga ada ilustrasinya, jadi bukunya tidak terlalu panjang, tulisannya lebih kayak sehalaman, terus ada ilustrasi sehalaman, ada ilustrasi. Dan ilustrasinya saat ini udah dari 11 bab yang udah dari 11 bab udah 7 bab yang diilustrasiin, jadi I'm close to the finish. But tahu nggak teman-teman, aku malah kehilangan Apple Pencilku. Jadi aku lagi ngerasa, wow, berarti aku belajar untuk tidak usah rushing, tidak usah buru-buru. Mungkin aku buru-buru karena takut kali ya, kayak takut kalau misalnya aku terus-terusan nyelesain bukuku, projectku, aku nggak ada waktu untuk cari kerja yang menghasilkan uang. Karena saat ini berarti benar-benar I need to live a very simple life, which is I don't hate it but I just wish like soon I could like improve my quality of life. But actually teman-teman, aku kan harus menyesuaikan diri dengan pemasukan uang yang aku punya. Dan kadang pada saat aku lagi nggak ada pemasukan, terus lagi nggak ada uang yang masuk, akhirnya juga aku harus minjem kayak gitu. Dan aku jadi belajar untuk merasakan emosi kekhawatiranku itu aku serahin ke Tuhan gitu, untuk kayak okay, I trust you God, even though I have to borrow money, I want to believe that I will be able to pay it back, kayak gitu teman-teman. And then so far aku masih bisa untuk makan, aku masih bisa bayar rent, aku masih bisa bayar my bills, mostly on time. Ada beberapa kali tuh yang gak on time, terus aku kayak ketakutan gitu, kayak what is going to happen if I cannot pay it on time. Tapi apparently aku ditelepon dan aku jawab aja sejujurnya, aku bilang maaf ya mbak, aku belum ditransferin, mungkin dalam 2 atau 3 hari ini. And then ternyata dia responnya nggak seseram yang aku pikirin, and she would say like, oh oke mbak, nanti 3 hari lagi kita telepon. Dan thank God 3 hari kemudian ternyata udah ada lagi uang masuk. Oh, mudah jalan ya mbak. Yoi. Selamat staycation. Bye bye. See you. Yo, enjoy. So
ya teman-teman, it turns out that apapun yang kita takutin ternyata it's real. I mean like, itu rasa takut itu tuh real in my body, kayak I can feel it in my body, kayak tense gitu. Tapi dari coaching aku udah tahu kalau misalnya emotional fear itu sebenarnya berdasarkan masa lalu kita pernah ngalamin kejadian yang buruk pada saat kejadian yang seperti saat ini tuh, ke-triggernya tuh mirip gitu. Kita tuh takutnya adalah karena dulu kita mengalami hal yang buruk pada saat kita sedang mengalami kejadian yang buruk ini. Tapi ternyata present moment itu beda dari masa lalu kita. Jadi kayak sekarang, aku yang sekarang ada di kondisi yang berbeda di masa yang lalu. Karena kayak dulu tuh waktu aku masih kecil, setiap kali nggak ada uang, setiap kali tidak bisa bayar bill on time, orang-orang sekeliling aku tuh kayak berantem, argumen, terus ketakutan gitu. Jadi aku trauma setiap kali aku nggak punya uang atau setiap kali aku nggak bisa bayar bill on time. I was like freeze, like the world is going to scatter. Dan akhirnya aku breathing aja dan aku hadapin aja rasa takutnya itu. It's no longer in the present, actually it's my past dan it's my trauma, dan it's actually not as bad as what I think. Dan hopefully kan katanya kalau misalnya kita udah release emosi yang traumatis itu, maka kejadian yang kita hadapi sehari-hari tuh kita nggak bakal nge-trigger hal yang sama lagi. So hopefully in the future, because I already release that, aku bisa hidup lebih aman, lebih feeling safe and secure. Dan secara finansial, oh ya, dan teman-teman, ternyata aku juga belajar kalau ternyata yang namanya safety and security itu tuh nggak ada di dunia kita. Tuh nggak ada yang namanya safe space atau secure space. Karena buat orang yang mungkin udah punya banyak tabungan atau punya rumah sendiri, mereka belum tentu ngerasa safe and secure. Dan safety and security itu bukan berdasarkan tempat, ruang, uang, atau apapun itu, tapi lebih berdasarkan kondisi jiwa kita. Jadi aku belajar my safety and security, it not depend on the space, it's not depend on apa yang aku punya, tapi lebih ke perasaan di dalam diriku bahwa aku loh selalu akan bisa melewati emosi apapun dan kejadian apapun yang terjadi dalam hidupku, karena aku punya Tuhan dan aku percaya bahwa aku mampu untuk ngelewatin itu semua karena Tuhan menciptakan aku sebagai orang yang mampu gitu. Jadi disitulah safety and security yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu kayak aku jadi jauh lebih happy dari masa dimana aku selalu worry about money dan selalu menggunakan waktu aku untuk cari uang. Jadi aku belajar untuk merubah cara hidupku yang tadinya aku selalu berpikiran bisa nggak ya passion ini aku uangin gitu loh. Jadi lebih kayak ya udah, this is my passion and I believe if I do what I love and people are inspired by it and people are helped by it, mereka akan give back to me. Dan so far, walaupun kayak masih ada rasa takut-takutnya dan masih ada emosi-emosi rasa takut lain yang masih aku punya, so far I feel happier and I feel more trust in God. Dan teman-teman, kayak kadang-kadang kalau aku lagi nggak punya uang tuh aku benar-benar kayak okay, I will do draw by donation, something like that. And then people itu ada yang tiba-tiba kirimin aku tuh kayak $200 just for a drawing yang portrait gitu. And then ada juga yang waktu itu send
just kayak 100.000, 150.000, ada yang 250.000, ada yang 750.000, sesuai dengan keinginan mereka. Tapi that what's keep me going gitu loh. Jadi kayak wow, actually I'm learning to trust that God is going to taking care of me. Dan aku juga belajar kalau sebenarnya uang itu adalah energi yang datang dari Tuhan gitu. Dan orang-orang itu menjadi ibaratnya saluran berkatnya aja, dan aku nggak perlu lagi untuk ibaratnya sacrifice myself in order to just having money. Ya, jadi itu tuh mengerikan sih, itu agak nakutin sih, karena kayak I kayak give my life to God, and then I'm allowing myself to be supported by people around me, by God through people around me. Dan itu tempat yang sangat vulnerable buat aku, karena it's scary man. But so far I can survive because of that. Kayak aku belajar untuk menerima bantuan juga. Tadinya aku tuh takut banget untuk minta tolong, terutama soal finansial, karena masa kecil aku itu ngebuat aku percaya kalau I'm a burden. Terus kalau aku minta uang itu aku bakal dapat respon yang kayak annoying, kayak orang itu bakal annoyed pada saat aku mintain uang, dan aku ngerasa kayak I cannot ask for help, atau setiap kali aku butuh bantuan aku akan dipermalukan, kayak perasaan-perasaan kayak gitu. Itu akhirnya karena aku hidup sesuai dengan passion aku saat ini, dan aku menolak segala sesuatu yang aku tidak mau benar-benar lakuin, itu jadi ke-trigger semua. Dan karena itu ke-trigger, aku jadi punya kesempatan untuk memproses rasa takut itu. Dan ternyata di bawah rasa takut itu adalah rasa sedih aja sih, kayak rasa sedih kayak oh actually if I'm being me, no one is going to love me, kayak gitu. Padahal sebenarnya itu nggak benar gitu. Mungkin itu benar di masa lalu karena aku hidup di lingkungan keluarga yang bukan cuma keluarga aku aja, tapi kebanyakan orang di dunia saat ini kayak we have to be someone else in order to be received, in order to be loved, in order to be accepted. We have to please other people in order for us to be supported. Nah, emosi-emosi kayak gitu tuh yang akhirnya keluar pada saat aku benar-benar jujur dan benar-benar hanya mau melakukan apa yang aku mau. Tapi ternyata teman-teman, I'm still alive here, and you can see me, I'm pretty healthy. Even though sometimes kalau aku lagi stress, I binge eating like Citadel, kayak MSG, and sometimes also sweets. But yeah, itu sih update dari aku bahwa ternyata I can be happy with what I have now. I'm enough, dan itu kondisi itu tuh bisa sekarang aku capai karena aku merubah mindset aku bahwa I don't have to wait in the future. Aku nggak harus menunggu untuk bisa jadi orang yang lebih baik di masa depanku, untuk bisa jadi bahagia dan bisa mencintai diriku dan menerima diriku. Tapi aku bisa lakuin itu semua sekarang, dan teman-teman juga bisa lakuin itu semua sekarang. Jadi diri teman-teman saat ini tuh semua udah cukup, you're perfect, even though there's like things that mungkin teman-teman bisa improve, tapi jangan gunain itu sebagai alasan untuk being abusive toward yourself dan menyuruh teman-teman untuk ayo be better. Kayak itu tuh aku banget dulu, yang kayak ayo Flora, you have to do this so you can be better. If you're better, then more people is going to appreciate you, more people is going to love you, more people is going to give you more money. Something like that. And then ternyata enggak sih teman-teman. We're enough. What I think that make me feel finally happy with what I am, who I am now, is because I put my relationship with God first. I'm trying my best to do that. Kayak jadi
dalam satu hari prioritas aku adalah untuk breathing, feeling, meditasi, proses my emotion. Aku lying down a lot. Dan pada saat aku sudah memproses emosi anxiety itu, baru aku lanjutin kerjaan aku atau apapun itu, dan aku bisa lebih happy sih kayak gitu. Dan lifestyle aku sekarang much more simple. Terus aku tetap bisa makan enak sometimes, but not often, and it's okay. Dan aku banyak masak di rumah, dan ingredients yang aku beli saat ini adalah ingredients yang aku ngerasa aku butuh, walaupun kadang-kadang ingredients itu mahal. Ya udah, aku beli aja. Terus aku nggak belanja banyak, jadi aku habisin ingredients yang aku punya, karena kan aku juga kebanyakan makan buah dan sayuran, jadi itu cepat busuk kan. Jadi aku biasanya, misalnya aku beli asparagus, blueberry, and bawang bombay gitu. I will eat that sehari 2 hari sampai itu habis, baru aku beli lagi ingredients lain. Jadi ya nggak ada yang busuk dan nggak ada yang kebuang. Kayak gitu sih teman-teman. Dan aku makan di tempat-tempat yang affordable, tetap berusaha untuk jadi vegan. So far I'm really happy, karena ternyata my happiness is not depend on, it doesn't have to depend on material stuff. Okay, material stuff can enhance my happiness, and I don't hate money. I want to have more of it, but I don't hate myself now too. Even though I don't have much, I feel like I still have, like, I still worthy. Dan aku juga punya teman-teman yang I can be myself as who I am, dan nggak ngerasa dijudge. Jadi benar-benar I don't have a lot of money, I don't have a lot of friends now, but what I have is enough. And I am enough. I think itu sih teman-teman. So I think that's my update for now. I hope, I don't hope anything, I just want to share. Kalau itu bisa bermanfaat buat teman-teman, wow, I'm really happy, and I hope wherever you are happy too, or you can just accept yourself where you are, dimanapun kamu berada saat ini, dengan kondisi apapun saat ini, dengan berapapun jumlah uangmu, dengan jumlah pencapaianmu, jumlah subscribermu, jumlah temanmu, followersmu, lovemu, likesmu, you're enough. Like, it doesn't really matter. Kayaknya yang ngebuat kita ngerasa happy and enough itu adalah, sekali lagi, relationship with God, relationship with your self, and your friend or family who is actually can accept you as who you are now, yang you are enough gitu lah. Jadi kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang juga merasa dirinya tidak cukup, dia akan selalu judgmental ke orang-orang yang menurut dia belum dapetin apa yang seharusnya didapetin. Something like that. So mungkin sebisa mungkin kalau teman-teman pengen lebih happy, just reduce your times hanging out with people like that, and just spend more time with people who are more relaxed and confident. Kalau teman-teman gak punya teman kayak gitu, just pray to God, semoga dipertemukan ke teman-teman yang lebih baik. Dan you can hang out with me in my YouTube atau banyak YouTuber lain yang juga punya value yang sama. So I guess that's my update for now. Thank you so much for staying with me. If you want to support me, you can do it by liking my video, subscribe. You can also donate. Bisa donasi juga. I'll put the link below through PayPal or through my local bank account. It's going to be helpful. I'm excited. I hope you all the best, and see you in another time. I love you. God bless you.